Pintu kayu yang sudah lapuk itu perlahan tertutup. Suara derap langkah kaki Melati terdengar mendekat. Mbah, sampean lupa yo. Aku bukan lagi Mawar, Mbah. Aku Melati. Jangan lupakan itu. Santo dengar dan hampir aja curiga, Mbah. Ujar Melati yang kini duduk di samping Mbah Karso. Mbah Karso menatap dengan mata tuanya, memindai wajah yang tampak asing di depannya. Dia Mawar, tapi bukan Mawar. Benar-benar di luar nalar manusia. Maaf Yondo, maafkan si Mbah. Mbah cuma belum terbiasa. Sesal Mbah Karso. Ndak apa-apa, Mbah. Kita harus lebih berhati-hati agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Aku ndak mau pembalasan dendam ini gagal. Mereka yang membuatku mati juga harus mati dengan cara yang jauh lebih kejam dari cara mereka meniadakan aku. Melati menyahut dengan tangan terkepal. Mbah Karso tampak menghela nafas panjang. Hatinya sama sakitnya kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa karena takdir merenggut membuat hatinya hancur berkeping. Apa rencanamu, Nduk? Tanya Mbah Karso. Melati memejamkan mata sejenak. Kelebat bayangan saat dirinya diruda paksa kembali terngiang jelas dalam benaknya. Dia ingat bagaimana saat satu persatu pakaiannya tertanggal dengan kasar, bagaimana mereka menghinakan dirinya sehina-hinanya, hingga akhirnya kehormatan yang dia jaga koyak tak bersisa. Bahkan suara gelak tawa para lelaki itu masih terngiang-ngiang begitu jelasnya. Rasanya sesak, sakit, marah, dan dendam menggelegak. Harga dirinya terhempas ke dasar bumi. Dia membuka mata, tatapannya nyalang penuh bara dendam. Bibir Ranum itu membingkai senyum menyeringai, lalu dengan mantap berucap, rencanaku selanjutnya mendekati para pendosa. 30 menit kemudian. Mbah, ayo makan dulu. Ini urap-urap kesukaan sampean. Kemarin sampean bilang pengen ini toh. Ujar Melati dengan senyum dipaksakan. Mbah Karso mengangguk. Tangannya yang gemetaran mengambil secentong nasi ke piring. Lalu Melati mengambilkan urap-urapnya. Mbah Karso memakan sesuap demi sesuap dengan begitu lahap. Sementara Melati hanya duduk memperhatikan. Dok, masakan sampean memang selalu enak. Sampean ndak ikut makan? Tanya Mbah Karso di sela-sela mengunyah. Itu makanan untuk manusia, Mbah. Sahut Melati dengan senyum getir. Sudut hati Mbah Karso mendadak terasa nyeri. Dia melanjutkan makannya sambil menangis terseduh-seduh. Andai Mbah nggak ketiduran, Dok. Andai Mbah bisa pulang lebih cepat, sampean pasti bakal selamat. Hukum saja si Mbahmu ini, Dok. Hukum. Isak Mbah Karso. Tangan Melati terulur menghapus jejak air mata bening yang membasahi wajah keriput Mbah Karso. Ini bukan salah sampean, Mbah. Ini salah mereka yang membenci berlebihan. Salah mereka yang memfitnah dan meniadakan aku dengan keji setelah sebelumnya sempat menghinakan aku. Mereka yang wajib dihukum, Mbah, bukan sampean. Sahut Melati. Dia menggenggam tangan kiri Mbah Karso, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelahnya, keduanya berpelukan dan larut dalam tangisan pilu. Mereka menjulukimu iblis, Nduk. Maka Mbah kabulkan sekarang. Mbah bangkitkan sampean bukan cuma-cuma. Maka jadilah iblis pembawa petaka. Berilah mereka semua pelajaran tanpa terkecuali. Neraka mungkin nanti simbah di penghujung waktu, Nduk. Jadi tolong jangan buat ini jadi sia-sia. Ujar Mbah Karso dengan tatapan menerawang. Iman Mbah tergadai, jiwa simbah sebagai jaminan. Ndak apa-apa, asal sampean bisa temukan keadilan atas apa yang menimpa. Imbuhnya dengan suara parau. Di lain sisi, Cah, dipanggil-panggil kok ndak nyaut. Ngelamun mopo sih? Tanya Eyang Putri yang entah sejak kapan sudah berdiri di samping Santo. Giginya merah sebab menginang dengan kapur sirih.
Ono opo yang? Tanya Santo. Ndak apa-apa. Eyang cuma mau tanyakan sesuatu. Tapi jawab dengan benar, yo. Ujar Eyang Putri sambil mengambil posisi duduk di kursi rotan yang ada di teras rumahnya. Tanya aja yang. Santo pasti jawab jujur. Tergantung keadaan sih. Celetuknya. Tergantung keadaan piye. Kalau keadaan tidak memungkinkan, tidak mau jujur. Tanya Eyang Putri. Ndak asik lah. Eyang kok tahu aja. Mau ngomong, Eyang mau tanya apa sih? Koyok penting banget gitu. Tanya Santo enteng. Dia sebenarnya tak berminat terlibat lebih jauh dalam obrolan dengan eyangnya. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya, memikirkan Melati, si cantik jelita. Malam itu, kowe dan yang lain apa langsung membunuh Mawar? Kalian ndak apa-apakan dia kan? Tanya Eyang Putri dengan tatapan menelisik. Santo gelagapan, dia membuang muka ke samping, tak berani bertemu tatap dengan eyangnya. Eyang ini ngomong apa toh? Ndak jelas banget pertanyaannya. Jelas Santo. Jawab Eyang Santo. Apa kowe ndak dengar desas-desus para warga? Mawar bergentayangan semalam. Cetus Eyang Putri. Ya terus kenapa toh yang? Dia gentayangan juga ndak bakalan sampai kemari toh. Rumah ini kan sudah Eyang pagari dengan pagar gaib. Sahutnya enteng. Bukan Eyang. Rumah ini dijaga oleh sosok wanita Santo. Dia kuat tak terkalahkan. Eyang berhasil membuatnya berada di pihak kita. Dia bakal menjaga kita apapun yang terjadi. Tapi ada satu pengecualian. Dia ndak akan mau melindungi kita dari sosok yang memiliki latar belakang sama dengannya. Eyang Putri mulai menjelaskan. Maksud Eyang opo? Aku belum paham. Kalau jelasin yang benar toh yang. Ucap Santo bersungut-sungut. Mariana. Dia adalah korban ruda paksa Santo. Itu yang Eyang tahu. Dia akan melindungi kita dari teror Mawar selagi kowe benar-benar ndak melakukan hal yang sama terhadapnya malam itu. Ujar Eyang Putri penuh penekanan. Santo gelagapan, dia meraup wajahnya dengan kasar. Dia yang sebelumnya sudah percaya diri dan merasa aman kini justru ketakutan setengah mati. Aduh, piye iki yang? Tanya Santo dengan suara yang terdengar bergetar. Piye opo? Kenapa kamu ketakutan begitu? Jangan bilang kowe. Eyang Putri menggantung kalimatnya. Santo menunduk pelan. Ih, Eyang Putri menjitak kepala Santo dengan geram. cah gendeng, cah goblok. Bisa-bisanya kowe nafsu lihat Mawar. Serunya dengan nada naik turun. Nafasnya tersengal-sengal menahan kesal. Eyang ndak mau tahu Santo. Kalau nanti Mawar datang menerormu, silakan kowe hadapi sendiri. Mariana juga ndak bakal mau membantu. Dasar gendeng. Umpat Eyang Putri kesal. Tapi Eyang, Mariana ndak bakal tahu soal ini toh. Asal ndak ada yang bilang, iya toh? Tanya Santo berusaha menenangkan diri. Makhluk selevel Mariana itu bisa membaca pikiran dan masa lalu, Santo. Dia bakal tahu apa yang terjadi cuma dengan sekali lihat. Kalau Mawar datang ke sini dengan tujuan balas dendam karena sudah diruda paksa lalu dibunuh, bukannya menolong kita, Eyang khawatir Mariana bakal balik menyerang kita. Ngerti ndak sih kue? Hadik Eyang Putri. Wajah Santo mendadak pucat pasi. Dia ketakutan setengah mati. Aku harus gimana, Eyang? Aku takut. Gumam Santo bergetar. Yombo. Makanya jangan asal tusuk sana sini. Sahut Eyang Putri sekenanya. Eyang, jangan gini. Aku masih muda, Eyang. Jadi wajar aja kalau apa? Kalau kowe asal merawani anak orang, termasuk si anak iblis itu. Timpal Eyang Putri. Bukan begitu, Eyang. Sudah. Pergilah ke rumah Pak Lekmu. Eyang harap di sana kowe bakal lebih aman. Mawar membawa dendam yang teramat besar, Santo. Itu pasti bakal berbahaya. Gumam Eyang Putri lirih. Sudah. Pergilah ke rumah Pak Lekmu. Eyang harap di sana kowe bakal lebih aman. Mawar membawa dendam yang teramat besar, Santo. Itu pasti bakal berbahaya. Gumam Eyang Putri lirih. Tapi Eyang gimana? Masa Eyang sendiri yang di sini? Tanya Santo.
Dia ndak ada urusan denganku, Santo. Tapi yang otak dibalik semua ini toh. Ojo ngelawak kamu, Santo. Eyang cuma mengemukakan pendapat. Eyang cuma berasumsi. Soal keputusan buat mengeksekusi Mawar itu murni keputusan para petinggi desa, ujar Eyang Putri dengan entengnya. Bersiaplah, Santo. Ini wes hampir sore. Jangan sampai kowe kemalaman. Bisa bahaya, ujar Eyang Putri sebelum akhirnya kembali memasuki rumah. Ya, begitulah kisah menakutkan ini berakhir. Jadi ingat, di setiap bayangan ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menikmati cerita ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor yang membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari channel ini. Dan jika ada kisah horor pribadi yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan menjadi kisah berikutnya yang akan kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel baru kami supaya bisa cepat berkembang dan semakin baik lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.